putar perangkat Anda. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan saya dan saya dengan istri sedang dalam perjalanan menuju ke Singkawang dalam rangka menjemput seorang VVIP, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu pendeta kami Ibu Marsauli Sinagan ya. Namun kami belum sampai, masih separuh jalan. Ya, tapi kami ingin berbagi firman Tuhan, berbagi berkat rohani kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini berguna, bermanfaat dan membangun kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, topik yang saya akan bagikan seperti yang sudah dipost tadi malam, yaitu train your mind ya. Pikiran kita ini harus dilatih supaya memiliki refleks ilahi atau respon yang ilahi ya, atau ketika ada terjadi sesuatu yang di luar dugaan atau di luar kehendak kita ya, reaksinya itu langsung bisa respon rohani gitu loh ya. Nah, ini yang perlu dilatih, perlu di training saudaraku ya. Nah, dan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 ya. Di situ ada 3 poin dalam ayat-ayat itu, yaitu dikatakan kita harus meninggalkan manusia lama, kemudian membaharui ya, dibaharui senantiasa dalam roh dan dalam pikiran ya, kemudian mengenakan manusia baru. Jadi
dari meninggalkan manusia lama untuk menuju ya manusia yang baru. Di tengahnya itu adalah membaharui roh dan pikiran. Ya, nah membaharui roh itu kapan terjadi? Yaitu waktu kita bertobat, menerima Yesus lahir baru, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Pada saat itu roh kita dibaharui, ya. Dulu kita yang putus hubungan dengan Allah, tetapi sejak pertobatan, momen pertobatan, ada koneksi kembali terhubung antara surga, ya, roh Allah dan roh kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Maka pada saat itu roh kita dibaharui. Dan seandainya ketika itu juga kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita pasti diselamatkan masuk surga dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini dan melanjutkan kegiatan kita, biasanya yang menghalangi kehidupan kita, kerohanian kita, cara kita bereaksi dan berespon terhadap sekeliling kita adalah pikiran kita, dan itu yang harus di-upgrade senantiasa, di-update senantiasa. Firman Tuhan di dalam Efesus tadi mengatakan bahwa harus dibaharui senantiasa, ya Bapak Ibu sekalian. Pada waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, itu mungkin proses dari 10 tulah itu untuk mengeluarkan bangsa Israel, ya mungkin tidak butuh waktu yang terlalu lama. Katakanlah kalau 1 tulah itu 1 hari, ya berarti hanya butuh sekitar 10 hari untuk mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir. Tetapi mengeluarkan Mesir, gaya hidup Mesir dari pikiran orang Israel ternyata itu butuh 40 tahun. Ya, 40 tahun Tuhan membawa mereka melewati padang gurun berbagai situasi hanya untuk melatih rohani mereka, melatih pikiran mereka supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan, ya, melewati situasi-situasi sulit dalam hidup mereka, dan ternyata banyak di antara mereka yang gagal, Bapak sekalian. Nah, itu sebabnya saya rindu untuk membagikan kepada kita. Sebenarnya ada 3 poin besar, tapi mungkin keterbatasan waktu saya hanya akan bagikan poin pertama pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, yaitu kita mau deteksi sumber-sumber pikiran kita. Nah, manusia itu punya memori. Di dalam otak kita itu ada memori jangka panjang, ada juga memori jangka pendek, ya saudaraku. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang begitu dalam itu tersimpan di memori jangka panjang, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, sikap perilaku kita, keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita seumur hidup kita, Bapak sekalian. Nah, saya ingin ceritakan tentang seekor gajah, ya. Gajah itu, Bapak sekalian, adalah binatang yang tenaganya sangat kuat. Dia bisa mencabut sebuah pohon, dengan belalainya dia bisa mengangkat beban yang sangat berat. Tetapi tahukah bagaimana, saudara, bagaimana cara menaklukkan gajah ini supaya dia tidak hidup di dalam kekuatan dan potensi yang maksimal? Ternyata caranya sangat mudah. Waktu gajah itu kecil, ya, ambillah dia, ikatlah dia dengan sebuah rantai di sebuah pohon. Katakanlah rantai itu panjangnya 1 meter. Maka ketika si gajah kecil ini terikat di situ dan dia mulai untuk berjalan ke depan 1 meter, dia merasakan ada yang sakit di bagian kakinya, maka dia akan berhenti berjalan. Kemudian dia coba ke kiri, kemudian dia akan rasakan sakit lagi di kakinya, dia berhenti lagi berjalan. Ke kanan lagi juga dia rasa sakit, dia berhenti di jarak 1 meter. Ke belakang juga demikian. Ya, karena dia coba terus dan dia selalu merasakan rasa sakit yang sama di setiap jarak yang dia lakukan, pada akhirnya dia memutuskan bahwa memang saya tidak bisa pergi lebih jauh daripada 1 meter. Dan itu akan tertanam dalam pikiran dia, dalam memorinya, ya, karena gajah itu adalah binatang dengan daya ingat yang sangat kuat. Sehingga itu melumpuhkan seluruh kekuatan potensinya, sehingga sampai besar pun dia tidak akan pernah beranjak dari rantai itu, ya, tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter, karena di dalam pikiran dia sudah tertanam bahwa aku tidak bisa pergi lebih jauh dari 1 meter. Kalau aku memaksakan pergi lebih jauh dari 1 meter, aku akan merasa sakit. Ya, maka gajah ini berhasil dilumpuhkan seumur hidupnya. Dia hidup di bawah potensi maksimalnya
seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga yang terjadi dengan manusia. Banyak orang Kristen yang hidup di bawah potensi maksimalnya karena ada peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka yang terekam di dalam rekaman memori jangka panjang mereka, dan itulah yang mempengaruhi reaksi, sikap, pola pikir, cara hidup mereka ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencatat di sini bahwa di pikiran inilah terjadi medan peperangan antara gelap dan terang, antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara roh dan daging, ya, antara keinginan manusiawi dan keinginan Tuhan. Semuanya terjadi di pikiran kita. Kalau seseorang bisa melatih pikirannya supaya dia berpikir sesuai atau selaras dengan firman Tuhan, maka dia sudah bisa menanggulangi jalan-jalan hidupnya. Tetapi kalau iblis yang berhasil mengendalikan pikiran kita dengan peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di hidup kita, maka sesungguhnya iblis cukup menguasai pikiran kita, dia sudah menguasai seluruh tubuh kita ya. Dan pikiran kita inilah juga yang membatasi Allah bekerja di dalam hidup kita. Pikiran kita ini juga yang menghambat pertumbuhan iman kita. Pikiran kita ini juga yang mengganggu kesehatan rohani dan emosional kita. Ya, bahkan pikiran-pikiran kita ini juga mengganggu kesehatan relationship, hubungan sosial kita dengan orang lain, dengan pasangan, sahabat, rekan kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya ya. Dan pikiran-pikiran yang berulang-ulang dipikirkan itu akan menjadi suatu tindakan yang berulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kelama-kelamaan akan menjadi habit atau sifat kita. Dan kalau dia sudah menjadi sifat, maka dia menentukan destiny atau nasib kita. Jadi sangat penting untuk membaharui pikiran kita seperti firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 21-24. Baharuilah roh dan pikiranmu train your mind latih pikiran kita supaya berpikir seperti atau selaras dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu lalu dalam video 8 cara mengupgrade iman, waktu itu saya sudah sebutkan beberapa poin cara untuk mengupgrade iman atau melatih pikiran kita di poin 3 waktu itu. Yaitu yang pertama adalah singkirkan trauma, takut, perasaan tidak layak, perasaan atau pikiran berkata tidak bisa, pengalaman-pengalaman buruk di masa kecil, masa remaja, itu yang kadang-kadang membuat pikiran kita menghambat, kepercayaan kita, iman kita, emosional kita, dan seterusnya, Kemudian juga fokus kalau ada masalah, fokus pada Tuhan dan solusi. Kemudian jangan bermental instan, saya ulangi sedikit waktu itu Kemudian ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, kemudian renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, saya ingin fokus kepada poin yang pertama, yaitu singkirkan trauma, takut, dan pengalaman pahit atau buruk di masa kecil, masa remaja kita yang begitu mempengaruhi atau tertanam di dalam pikiran kita Apa yang terjadi? Saya ingin bahas ini poin pertama, yaitu mengenali sumber-sumber pikiran kita dan mencoba untuk mengatasinya, saudaraku. Jadi kalau handphone kita mulai berat, loadingnya mulai lama, atau mulai gejala-gejala hang, biasanya kita cari file atau video-video yang sudah lama, yang kita rasa kita tidak butuhkan lagi, kemudian kita tandai dan kita hapus. Nah, mirip dengan itu, saudaraku, saya ingin kita mengidentifikasi apa saja yang tersimpan dalam memori jangka panjang, kita tandai dan kita hapus supaya pikiran kita dibaharui senantiasa, supaya kita ke depannya itu bisa berpikir selaras dengan firman Tuhan, memulai memiliki reaksi-reaksi atau respon-respon yang rohani atau yang ilahi, saudaraku Nah, deteksi yang pertama terhadap apa yang tersimpan dalam memori jangka panjang itu adalah trauma-trauma masa kecil. Ketika kita ada di dalam keluarga kita, mungkin kita mengalami perlakuan yang keras dalam keluarga kita, atau kita mengalami orang tua yang berpisah, atau rumah tangga dari orang tua kita yang tidak harmonis, saudaraku. Masa remaja yang pernah dibully,
penolakan-penolakan yang pernah kita alami di masa kecil dan masa remaja, luka-luka emosional, kata-kata yang tajam yang melukai hati dan batin kita waktu kita kecil, waktu kita remaja. Saudaraku, itu kalau apalagi peristiwa itu kalau berulang, maka dia tersimpan, tertanam dalam memori jangka panjang kita, dan orang akan terus mengingat itu, dan itu akan mempengaruhi kesehatan emosional sekaligus kesehatan rohani seseorang, saudaraku. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi poin pertama ini? Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19, di situ firman Tuhan katakan, ya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, solusi untuk menanggulangi poin besar, ya, virus-virus rohani yang mengotori memori jangka panjang kita, trauma-trauma, luka-luka emosional yang terjadi khususnya di masa kecil dan masa remaja kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, caranya firman Tuhan katakan bahwa itu jangan diingat-ingat. Ya, apa yang dahulu, jangan tengok ke belakang terus. Orang kalau lari ke depan tak sambil nengok ke belakang, nggak sampai-sampai, atau telat sampai, bahkan bisa jatuh. Ya, istri Lot sudah diperingatkan jangan menengok ke belakang, dia tengok juga ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Orang yang suka menengok ke belakang tidak akan sampai kemana-mana. Dia merasa dia bergerak, tetapi sebenarnya dia bergerak di tempat. Ya, karena itu firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Jangan diingat, jangan diperhatikan, jangan diplototin, jangan di zoom. Ya, haleluya, ya. Karena masa lalu itu adalah sejarah, tidak bisa diulang. Ya, apapun caranya yang namanya masa lalu tidak bisa diulang. Kita tidak bisa kembali ke masa kecil untuk memperbaiki masa kecil. Selain berdamai dengan masa kecil itu, memaafkan peristiwa-peristiwa di masa kecil kita, memaafkan orang-orang yang terlibat dalam memori-memori jangka panjang kita di masa kecil itu, dan kita maafkan mereka, ikhlaskanlah. Masa kecilmu yang pahit itu relakan, ampunilah mereka. Begitu juga peristiwa-peristiwa pahit di masa remaja, kita juga tidak bisa kembali ke masa remaja. Hidup ini hanya sekali pakai, sekali jalan. One way trip. Udah sampai sana nggak bisa mundur. Waktu tidak bisa diputar ulang. Waktu tidak bisa di recycle. Ya, jadi satu-satunya cara adalah maafkan, ikhlaskan, relakanlah orang-orang yang ada di sana yang terlibat dalam luka-luka emosional kita. Maafkanlah mereka, lepaskanlah mereka, berdamailah dengan masa kecilmu, berdamailah dengan masa remajamu. Kalau engkau pernah dibully, diperlakukan tidak adil, dilukai, ditolak, disakiti, ya diancam, dihina, direndahkan, tidak dianggap dan lain sebagainya yang sudah melukai hati saudara begitu dalam, firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat dan jangan perhatikan hal-hal yang dahulu dan yang purbakala, ya. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena di ayat berikutnya dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kita harus alihkan, ya, fokus kita dari masa lalu, dari luka-luka itu, kemudian mulai berfokus ke masa depan. Jangan sampai kita gara-gara masa lalu kehilangan sukacita hari ini dan kehilangan masa depan yang Tuhan janjikan. Saudaraku, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ya, Tuhan sedang bekerja tanpa saudara sadari. Seperti tanaman bertumbuh, kita nggak lihat proses dia bertumbuh, tetapi itu sedang terjadi walaupun tidak kasat mata. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadari, karena kita terlalu fokus kepada luka-luka, kepahitan-kepahitan masa lalu, ya. Jangan ingat-ingat, lupakan, ampuni, dan mulai fokus kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang bangun, Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Lepaskan yang lalu supaya saudara memperoleh atau menerima apa yang Tuhan sediakan hari ini dan hari esok, ya. Kemudian dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya?
karena terlalu sibuk melihat ke belakang, belum tahu ya apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Kasihan banget ya, saudaraku. Ya, ya, firman Tuhan katakan ya. Firman Tuhan meyakinkan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu gersang kering, tidak ada harapan. Kelihatannya jalan, kadang-kadang itu fata morgana karena angin bertiup memindahkan gurun atau pasir itu. Yang tadi kelihatan jalan jadi gunung. Ya, tetapi Tuhan katakan, aku mau membuat jalan di padang gurun. Ya, dan aku ya mau membuat sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara mau lihat sungai dan jalan di depan di padang gurun, atau sibuk menoleh ke belakang? Keputusan dari saudara. Nah, cara untuk melatih pikiran kita adalah number one, delete semua memori-memori pahit, luka-luka jangka panjang yang tersimpan dengan rapi selama ini. Tanpa saudara sadari itu mengontrol emosi, perilaku, kata-kata, dan tindakan saudara. Hari ini ada kesempatan bagi saudara untuk mengampuni dan melupakan masa lalu. Haleluya. Ya saudaraku, puji Tuhan. Ya, kesimpulannya Bapak sekalian, jangan ingat-ingat ya dan perhatikan yang dulu, lihat ke depan, masa depan yang Tuhan sediakan, rencana alam besar. Lihat janji-janji Tuhan yang mulia. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun, Tuhan sanggup membuat sungai di padang belantara. Baik Bapak Ibu sekalian yang belum pernah menerima Yesus dalam hati saudara, mari ikuti doa saya dan bersuara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Selama ini saya jauh dari Engkau, saya hidup dalam dosa. Sucikanlah aku dengan darah-Mu yang mengalir di kayu salib. Jadikan aku anak-Mu, layakkanlah aku menjadi pelayan-Mu, jadi hamba-Mu, jadi anak-anak-Mu. Jadikan aku ciptaan yang baru, biarlah yang lama berlalu, yang baru datang, aku terima dalam hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, darah-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu yang menjadi garansi, jaminan pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam hidupku. Masuklah ya Tuhan Yesus dalam hatiku, tinggallah, pegang tanganku, pimpinlah hidupku mulai hari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Aku milik-Mu, Engkau dalam aku dalam Engkau. Tidak ada satu kuasa pun dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar, salib-Mu yang begitu mulia. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang selama ini bergumul dengan luka-luka emosional saudara yang tersimpan di dalam memori jangka panjang saudara, yang tanpa saudara-saudari mempengaruhi kata-kata, emosional, perilaku, dan kerohanian saudara. Saya bersuara, katakan, Tuhan Yesus, siang hari ini saya ikhlas, saya merelakan, saya mengampuni dan memaafkan masa kecil saya yang pahit, masa remaja saya yang pahit. Aku berdamai dengan masa kecilku, aku berdamai dengan masa remajaku. Aku maafkan siapa saja yang terlibat dalam luka-luka emosional dalam hidupku. Aku ampuni mereka, aku maafkan mereka semuanya. Karena Yesus sudah mengampuni aku, maka aku pun mengasihi dan mengampuni mereka. Karena kasih Kristus melimpah-limpah dalam hidupku. Aku menolak semua intimidasi. Aku terima sukacita hari ini. Aku terima harapan yang baru, masa depan yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagiku. Firman Tuhan berkata, jangan ingat yang dulu-dulu, jangan perhatikan masa purbakala. Ya, tetapi lihat, Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan sedang membuat sungai di padang belantara. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskanlah setiap kami daripada yang jahat, sembuhkanlah luka-luka batin kami. Bila damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal budi, memelihara hati kami dan pikiran kami senantiasa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, ya, saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton baik live maupun yang akan diupload ulang. Kiranya ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.